Perkenalkan, saya Lucia Vista. Pada video kali ini, saya dan dua orang teman saya, Wirna Rianti dan Wahyu Puji Subekti, akan menjelaskan materi pembelajaran tentang puasa, isbat puasa, dan faedahnya bagi kesehatan. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi puasa. Puasa menurut istilah syariat ialah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Arti puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan juga syahwat kemaluan, serta benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu tujuan kajian puasa. Tujuannya adalah meningkatkan rasa keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, menumbuhkan rasa cinta yang besar terhadap Allah karena pada saat bulan Ramadan tersebut, Allah melipat gandakan bagi seseorang yang beribadah kepadanya dan memuliakan hambanya yang bertakwa. Selain memiliki tujuan, kajian puasa juga memiliki manfaat, yaitu seseorang yang mengkaji puasa akan mengetahui manfaat puasa itu sendiri diantaranya bagi kesehatan, serta menambah wawasan sehingga orang yang mengkaji akan lebih khusyuk dan tentunya meningkatkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wirna Rianti. Assalamualaikum, hai teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dan pembagian puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib terdiri dari 3 puasa. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan yang hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah balik. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang disebabkan oleh sebuah janji sehingga puasa yang dinazarkan hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa kafarat. Puasa kafarat yaitu puasa yang dilakukan dengan menggantikan dam atau denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Ada 7 puasa sunnah yaitu yang pertama puasa Senin Kamis, yang kedua puasa Muharram, yang ketiga puasa Syawal, yang keempat puasa Arafah, yang kelima puasa Daud, yang keenam puasa awal Zulhijjah, yang ketujuh puasa Sya'ban. Yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang dikhususkan pada hari Jumat dan Sabtu. Jika melakukan puasa pada hari Jumat dan Sabtu dengan niat dikhususkan atau disengaja, maka hukumnya makruh, kecuali bermaksud atau berniat mengqadha puasa Ramadan, puasa karena nazar atau kifarat. Yang keempat adalah puasa haram. Terdapat 3 puasa haram. Yang pertama, Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari raya kurban dan hari raya kedua bagi umat muslim. Berpuasa pada hari ini diharapkan. Yang kedua, Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa setiap hari atau sepanjang tahun dan selamanya. Selanjutnya, dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang puasa adalah salah satu sumber Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadis puasa. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang puasa adalah di dalam riwayat Bukhari disebutkan, meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena puasa untukku, dan aku akan membalasnya, kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat yang semisal dengannya. Selanjutnya, analisa sidang isbat puasa. Sidang isbat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia tentang waktu memulai ibadah puasa Ramadan. Pelaksanaan sidang isbat diselenggarakan oleh Menteri Agama secara terbuka dengan menghadirkan para utusan dari ormas-ormas Islam di Indonesia. Permasalahan tentang penetapan awal bulan Hijriah merupakan fenomena sosial yang terjadi disebabkan adanya ragam pemahaman terhadap nas atau Al-Quran dan hadis. Fenomena yang terjadi di Indonesia tentang keberadaan kriteria yang beragam ini tidak terlepas dari peran para tokoh ormas. Semua ormas ikut dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah bersamaan dengan ketetapan pemerintah menurut ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa awal bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode rakyat. Assalamualaikum teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai puasa. Pendapat ulama klasik dalam buku terapi karya Abdul Jawad As-Sawi disebutkan bagaimana Ibnu Sina menjamin bahwa puasa merupakan obat segala penyakit. Puasa tak hanya dapat menyembuhkan penyakit dengan gejala demam, asam lambung, epilepsi, namun juga mempengaruhi perubahan sistem saraf ke arah yang lebih positif. Pendapat ulama kontemporer menurut Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan mengenai puasa dan faedahnya bagi kesehatan. A. Puasa yaitu manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya menjadi kuat. B. Faedah bagi kesehatan. Puasa yang benar dan baik juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal-hal tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan keutamaan puasa bagi kesehatan. Hikmah puasa. Di antara hikmah-hikmah spiritual yang terdapat pada puasa adalah bahwa puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya, mengajarkan pengendalian diri dan membantunya dalam mengendalikan diri, menumbuhkan karakter ketakwaan dalam diri dan mendidiknya, khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai setelah puasa. Keutamaan puasa bagi kesehatan. 1. Mengontrol gula darah. 2. Mencegah peradangan. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Menurunkan berat badan. 6. Menunda penuaan. 7. Membantu pencegahan kanker. 8. Meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Baiklah, kesimpulan dari materi pembelajaran ini adalah yang pertama, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan dari segala yang membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, sidang isbat puasa berfungsi agar kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, selain memiliki hikmah dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa juga memiliki keutamaan atau faedah yang sangat dahsyat bagi kesehatan tubuh umat manusia. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.